Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang Maha Besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Engkau Allah kami yang besar dan mulia, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang
yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami ada karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena bahwa kami semakin hari semakin menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Engkau. Dan firman-Mu Tuhan membawa kami untuk kami memiliki iman. Karena firman-Mu mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami mau Tuhan iman kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Urapi kami semua dan Tuhan sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau seandainya kita punya fitur, ya, fitur yang bisa merekam semua perkataan kita yang keluar dari mulut kita, kira-kira, gak usah lama-lama deh, sebulan aja. Kira-kira yang keluar dari mulut kita lebih banyak keluhan, gerundel, marah, kecewa, atau yang keluar dari mulut kita lebih banyak
penyembahan buat Tuhan, pujian buat Tuhan, iman percaya kita buat Tuhan. Kira-kira kita mau jujur, hari-hari kita lebih banyak kita isi dengan apa? Kira-kira, saudara, kalau kita hidup kita ini bawa cermin nih, saya bawa cermin ya. Kalau saya bawa cermin, yang saya lihat adalah siapa? Diri saya sendiri di sini. Waktu saya lihat diri saya nggak menampik bahwa saya punya persoalan. Dan kalau saya cuma lihat cermin ini, maka yang akan saya katakan adalah apa? Duh, kemarin pagi jam 5 pagi saya tinggalkan rumah dari Bali mau terbang ke Surabaya. Itu jam 5 pagi saya tinggalkan. Itu memang ada trap-trapan ya. Trap-trapannya itu ya abu-abu tua. Dan saya juga tidak tahu lampunya di sebelah mana. Karena itu bukan rumah saya, rumah teman saya. Dan petugas yang jaga gerbang itu pas lagi pulang. Begitu. Jadi pada waktu saya turun, ya sudah 3 kali turun ya aman. Nurunin barang apa-apa, nutup kunci supaya aman. Lah kok yang keempat, yang terakhir sudah tinggal pergi loh. Turun nih loh, mata memang ini, yang di bawah ini kan plusnya lebih banyak daripada yang di atas. Yang di atas saya plus juga, jadi semua jauh deket itu saya plus. Tapi yang di bawah lebih banyak. Jadi waktu saya lihat ke bawah, yang saya lihat kan kaca yang di bawah ini. Rasanya loh, rasanya itu sudah kaki saya kayak sudah nempel gitu di ubin. Tapi rupanya belum. Ya, yang kalau lihat di bawah tuh kan gede, jadi kayaknya udah nempel nih. Jadi dengan santainya kaki saya rasa sudah nempel, yang kaki kanan mulai jalan. Tiba kaki saya yang kiri masih di awan-awan. Jadi jatuhlah saya terkilir dan mata kaki saya segede bola itu buat tenis. Pusar. Sampai waktu saya jalan ke bandara tuh udah pincang, semua orang ngeliatin kaki saya. Bu kenapa bu? Bu kenapa bu kakinya segede gitu bu? Gitu. Ya sudah, tapi pokoknya saya mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita cuma lihat cermin, yang akan kita ngomong apa? Duh Tuhan, ya apa sih Tuhan? Wis tuwek Tuhan kayak ngene kok, ya Tuhan izinkan jatuh. Tuhan kan tahu orang tua kalau jatuh tuh tulangnya wis rapuh Tuhan. Nanti kalau gini terus ya apa Tuhan? Kalau tulang saya retak, terus saya gak bisa kemana-mana, terus kaki saya diangkat terus diblebet sama itu. Duh Tuhan, ya apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Kalau saya lihat cermin, yang saya omongan begitu. Atau kita lebih banyak ngomong mengenai apa? Firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang semua itu? Tuhan katakan, Esther, aku beserta dengan kamu. Aku pasti menyembuhkan kamu. Sudah percaya? Bayangkan. Bayangkan. Apa yang kita mengatakan di dalam lidah mulut kita? Apakah cermin lebih banyak? Yang isinya cuma apa? Kenyataan yang ada, dan kadang-kadang kenyataan yang ada itu kalau kita ngomong suka dilebih-lebihin. Seakan-akan dunia gak ada yang pernah ngalamin itu kecuali kita. Seakan-akan yang paling menderita seluruh dunia cuma kita dan gak ada yang lain. Itu kan kalau kita lihat cermin. Atau kita lebih banyak bicara, melihat apa yang firman Tuhan mengatakan. Dan apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Dan firman Tuhan itu jauh melebihi kenyataan yang ada. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau berbicara mengenai M&M, bukan coklat. Memang M&M itu merek coklat ya. Tapi ini berbicara mengenai mulut dan mezbah.
Sebenarnya apa sih yang Tuhan katakan mengenai mengenai mulut ini? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang namanya mezbah itu adalah tempat penyembahan. Nah, Tuhan mau mulut kita ini itu sebagai mezbah kita. Kalau kita tahu di dalam perjanjian lama yang namanya korban persembahan kepada Tuhan itu berupa mungkin domba yang tambun, yang masih muda, yang paling enak, harganya pasti paling mahal. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena korban bakaran itu berbicara mengenai apa? Mengenai kehidupan kita. Dan kalau kita tahu di dalam Roma pasal yang ke-12, di situ dikatakan bahwa apa? Supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban bakaran yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekarang apa yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui mulut kita? Apa yang keluar dari mulut kita? Korban yang timpang, korban yang sudah mati, korban yang jelek, atau yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah korban yang terbaik, yaitu pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita mungkin ngomong begini, kalau saya nggak mau mikirin itu, emangnya kenapa? Alah, cuma mulut aja kok dikotbahin, cuma mulut aja tuh loh sampai diomongin. Dah, aku nggak mau peduli tentang mulut. Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku pelayanan. Yang penting aku gak bunuh orang. Yang penting aku menyediakan rumahku mungkin sebagai tempat komsel dan sebagainya. Mulut gak usah dipikir. Wis babah, apapun yang keluar dari mulut kita, ya memang lidah tidak bertulang kok. Ya jangan nyalahin aku. Yuk sekarang kita lihat. Apa sih yang dikatakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Ini kata beribadah di sini bukan sekedar datang ke gereja. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah dia bukan cuma sekedar datang ibadah, tapi apa? Dia melayani. Dia mempersembahkan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. Nah loh, Alkitab bilang kalau kita gak bisa ngekang mulut kita gak bisa ngekang apa yang kita mau katakan, apa yang keluar dari mulut kita gak bisa kontrol. Karena memang lidah gak bertulang, jadi apa aja bisa keluar. Dan kita juga masih daging, sehingga yang keluar tuh gampang sekali yang jelek-jelek. Maka firman Tuhan mengatakan biarpun kita ibadah, Tuhan katakan semua sia-sia. Wow, luar biasa. Kita sering berpikir yang namanya ibadah itu cuma hari Minggu. Yang penting hari Minggu aku datang. Yang penting hari Minggu aku pelayanan. Perkara mulut dari mulai Senin sampai Sabtu atau Minggu setelah ibadah nggak ada urusan. Padahal di dalam Tuhan itu online.
Alkitab mengatakan dari hatimu terpancar kehidupanmu. Dari hati kita dibenarkan. Roma katakan hati kita dibenarkan. Tapi dengan mulut kita diselamatkan. Jadi jangan salah. Apa yang kita sedang persembahkan kepada Tuhan kalau hati kita ini pahit? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan melalui mulut kita kalau hati kita ini hitam? Maka yang akan keluar juga hitam. Yang akan keluar juga kepahitan. Ini yang kita perlu perhatikan betul-betul ya. Jadi jangan kita dijebak oleh iblis, jangan kita dinina-bobokan oleh iblis dengan mengatakan, "Dah, tenang. Kamu lebih bagus dari yang lain. Lihat tuh, yang lain tuh datang gak ibadah? Gak datang kan ibadah? Kamu lebih bagus sudah datang ibadah. Duh, sekarang nyari orang yang mau ibadah susah." Terus kita merasa gini, haleluya, puji Tuhan, aku lebih bagus dari dia. Padahal ini mulut. Omongannya isine gercermin. Mari saudara, mari kita mau perhatikan sekarang apa yang keluar dari mulut kita. Coba kita perhatikan apakah yang keluar dari, kalau kita mau ngomong nih, perhatikan apakah omongan kita itu berguna dan membangun kita. Kalau omongan itu gak berguna dan membangun kita, gak usah diomong no. Misal kalau kita ngomong, jan wis talah, emang mata tuwek gitu, makane turun trap-trapan ger 4 trapai kok ya iso tiba gitu. Kok ya cuma 4 trap loh, trape gede loh, kok isa jatuh. Saudara, kalau kita cuma lihat itu yang akan keluar. Mari ya, membangun gak? Itu membangun gak? Emang nih mata tuwek, aku ya wis tuwek. Nah kalau udah ngomong mata tuwek, terus biar kemana-mana. Ngomong, iya aku ya emang wis tuwek. Umurku ya wis, umurku sudah segini. Emang aku ini udah tua. Kayaknya aku ini kemana-mana udah mesti pakai tongkat. Gak bisa lagi aku begini. Ini gimana lagi? Yang bikin tangga kok bisa gak ada pegangannya. Jadi aku turun tuh gak pakai pegangan. Itu gak berguna dan membangun kita. Itu hanya akan melemahkan kita. Kalau saya lihat jadwal saya, terus saya ngomong, aku wis tuwek, aku wis gak iso ngene, aku gak iso ngene, gak iso gini. Terus ngelihat jadwal, apa isa? Wes batal, mau kemana, batal semua. Berguna dan membangun kita gak? Apapun yang kita katakan, itu sedang memberkati orang apa enggak? Nek enggak memberkati orang, wis ojo kakean cangkem. Wis gak usah ngomong, mingkem ae. Diem ae. Timbangane ngomong itu tidak memberkati orang atau malah mengutuk orang. Wis gak usah. Ingat. Itu semua nanti akan membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Apapun yang kita mau katakan dari lidah bibir kita, ingat apakah itu sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan, stop. Jadi ingat ketiga hal ini ada di dalam 1 Korintus pasal 10. Apapun juga yang aku katakan berguna dan membangun. Apapun yang aku katakan itu menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang aku katakan itu sedang apa? Memuliakan nama Tuhan. Kalau enggak, wis talah, gak usah komen, gak usah ngomong. Jadi maunya apa sih Tuhan nih? Yuk di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14 dan 23. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Jadi korban bakaran kita tuh bukan lembu, bukan apa, bukan uang yang mungkin kita persembahkan, tapi
persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Perkataan ini itu kita harus tahu konteksnya. Konteksnya adalah umat Israel itu banyak mempersembahkan korban. Tapi mulut mereka gak dijaga. Hati mereka gak dijaga. Karena hati mereka gak dijaga, maka yang keluar adalah jelek. Mereka mempersembahkan korban. Ya, korban. Tapi korban itu korban apa? Korban yang gak baik. Karena hati mereka gak baik. Ingat, pada waktu itu Daud jatuh dalam dosa karena dia buat rencana untuk membunuh Uria dan mengambil Batsheba. Daud tahu persis bahwa apa? Bahwa orang kalau berdosa maka dia mesti bertobat dengan mempersembahkan korban bakaran. Daud gitu. Siapa Daud? Raja. Daud itu siapa? Dia orang paling kaya di Israel pada waktu itu karena dia raja. Dia bisa mempersembahkan semua yang Tuhan mau. Dia bisa persembahkan. Tuhan minta 10, dia bisa kasih 100 karena dia raja. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku mau. Yang aku mau, persembahkanlah syukur sebagai korban. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita cenderung mempersembahkan syukur kalau apa? Kalau kita diangkat dalam pekerjaan, dipromosiin. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik, teramat baik, sungguh baik. Tapi pada waktu kita dimutasi ke tempat yang gak enak, kira-kira ada ucapan syukur gak di situ? Kita mengucap syukur waktu kita sudah lihat apa? Nilai rapot. Waktu nilai rapot dilihat, dikasih puji Tuhan, haleluya, rapotku bagus, juara pertama. Baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita sebelum itu terjadi, kita sudah mengucap syukur. Kita cenderung mengucap syukur waktu semua sudah kejadian. Lah kalau semua sudah kejadian kita baru mengucap syukur, namanya kita bukan orang beriman. Betul? Orang benar itu akan hidup oleh percayanya bukan oleh apa yang dia lihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apa? Orang yang bisa lihat di depan sana. Itu adalah iman. Bukti dari segala sesuatu yang gak kita lihat. Itu adalah iman. Nah, Mazmur 34 ayat 2 ngomong begini. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud ngomong begini dalam keadaan apa? Daud ngomong begini pada waktu dia masih menjadi buronan. Daud ngomong begini pada waktu apa? Pada waktu dia itu jadi pura-pura gila. Karena kalau dia gak pura-pura gila, dia pasti sudah dibunuh. Sehingga dia pura-pura gila di depan bangsa-bangsa yang sudah pernah dia kalahkan. Nah sekarang kan dia mesti keluar dari apa? Dari penglihatannya Saul. Dia lari kemana-mana dan dia ketemu dengan bangsa-bangsa yang pernah dia kalahkan. Kalau dia gak pura-pura gila, matilah dia. Dalam keadaan begini, Daud masih ngomong, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Perhatikan hal ini. Ini Daud. Pada waktu Daud menghadapi Goliat. Belum perang. Belum menang. Belum dia melakukan sesuatu, belum. Sebelum dia lakukan apa-apa, waktu dia menghadapi Goliat yang tingginya 3 meter. Yang baju sirahnya itu beratnya 57 kilogram. Yang lembingnya itu ya tombaknya, salah satu mata tombaknya itu beratnya itu 7 kilo. Yang kalau udah kena udah pasti nancepnya karena 7 kilo.
Kalau cuma dari kertas lewat aja begini. Tapi kalau dari 7 kilo ya udah nancep tuh bener-bener. Dalam keadaan yang belum apa-apa. Daud cuma bawa apa? Daud cuma bawa tongkat. Tongkat gembala yang gak bisa apa-apa. Dia orang yang juga bukan tinggi besar. Sehingga tongkatnya juga pasti kecil. Dia cuma bawa 5 buah batu kecil. Dia cuma bawa apa? Ketapel. Tapi pada waktu dia belum perang. Dia lihat Goliat. Apa yang dia katakan? Hari ini aku tahu. Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Belum perang, belum menang. Tapi itu yang Daud katakan, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, mari saudara, kalau memang kita mengaku diri kita ini adalah orang-orang yang beriman, kita senantiasa mau ada ucapan syukur di dalam lidah bibir kita. Tapi sekarang gini, kita mau masuk kepada fakta. Emangnya bisa orang gak mengeluh? Siapa di sini gak pernah mengeluh? Angkat tangan. Saya gak angkat tangan. Karena saya juga mengeluh. Gak ada lah. Di antara kita yang gak pernah. Gimana sih Tuhan ini? Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan emang gak sanggup gini-gini? Kenapa sih mesti begini? Tuhan kan tahu. Biasalah. Semua kita pasti juga pernah begitu. Betul ya? Aku jengkel sekali sama orang ini nih. Kok bisa ya orang ini begini? Biasalah kayak begitu. Biasa. Lah, tapi gimana waktu Daud mengatakan bahwa apa? Mulut kita senantiasa mesti ada pujian, penyembahan, ucapan syukur sebagai korban bakaran yang hidup di hadapan Tuhan. Opo iso? Coba mengok kiri kanan. Tanya kiri kanan, Isa mulut kita senantiasa ada ucapan syukur. Coba tanya, Isa apa enggak? Jujur, iso apa enggak? Hah? Iso apa enggak? Waktu Tuhan izinkan kita sakit, Isa, haleluya, puji Tuhan. Waktu dokter katakan kita nih kena kanker stadium 4, bisa kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita jadi orang Kristen bukan orang Kristen yang denial terhadap persoalan. Kita nggak lagi menyangkal. Saya tahu saya punya persoalan. Saya memang pegang cermin. Ya. Cermin, saya seperti ini, saya sedang mengalami ini, saya ada di dalam lembah kekelaman, saya sedang difitnah, saya sedang kekurangan, saya sedang kejar-kejar orang, saya begini. Oke, ini cermin. Tapi orang beriman nggak melulu pegang cermin. Orang beriman kemudian lihat firman. Apa Daud nggak pernah mengeluh? Pernah. Mazmur pasal 22, saya nggak tulis di sini, tapi Mazmur pasal 22 itu mengatakan, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau pergi jauh-jauh? Kenapa Tuhan gak menyembunyikan dirinya? Kenapa Tuhan gak lihat aku? Kenapa Tuhan tahu kan aku nih lagi dikejar-kejar? Kenapa Tuhan gak tolong aku? Kenapa Tuhan gak tunjukkan kuat kuasanya kepada aku? Itu Daud. Lah, kalau begini berarti kan Daud gak senantiasa mengucap syukur. Betul dong? Orang dia lagi mengeluh, Tuhan kenapa Tuhan menyembunyikan diri? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa? Tapi lihat, tetap di Mazmur pasal 22. Tetap belum pindah ke 23. Masih di pasal 22. Kalau kita lihat akhir-akhirnya Daud kemudian apa? Setelah dia pegang cermin, aku sekarang buronan, aku begini. Kemudian dia mulai apa? Dengan imannya melihat apa yang Tuhan janjikan. Iman. Itu yang namanya iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Apa yang Daud harapkan? Daud berharap dia lepas dari pengejaran Saul. Daud berharap dia sudah tidak lagi jadi buronan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang kita lihat cermin. Tapi mari kita jangan cuma lihat cermin. Setelah kita lihat cermin, sekarang coba kita lihat apa yang Tuhan mengatakan. Harapan saya ada di sini. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itu namanya iman. Dan saya tahu, saya percaya, saya sekarang kaki saya masih mendol gede. Ya lebih kempes dari yang kemarin.
tapi masih mendol. Tapi saya nggak mau stuck di situ. Saya nggak mau stop di situ. Fakta bukanlah tempat terminal saya. Itu bukan rumah saya, itu cuma lewat. Tapi tempat saya adalah di firman ini. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Tuhan katakan, tenang. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong, puji Tuhan digendong mbek Tuhan. Kalau saya digendong Pak Gatot ceblok kabeh loro-lorone. Apa yang Tuhan katakan, ini namanya iman. Dan kita pada akhirnya bisa bisa mengakhiri keluhan-keluhan kita dengan ucapan syukur. Next. Keluhan yang berujung dengan kecewa itu cermin. Saya begini, itu cermin. Tapi kita belajar karena kita orang beriman bahwa apa? Keluhan yang berujung kepada pujian bagi Tuhan. Saya mengeluh sekarang, tapi kemudian channelnya berubah. Mengeluh dulu. Tuhan, aku begini nih, Tuhan sakit. Tadi pagi saya ngomong gini, Tuhan, tak jejekin kaki saya ke lantai. Bisa gak saya berdiri nih? Bisa gak saya berdiri? Oh, puji Tuhan, iso, puji Tuhan, bisa. Agak sakit? Ya, agak sakit. Tapi apa? Saya percaya Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Amin. Nah, jadi mari kita boleh mengawali. Karena kita bukan orang yang menyangkal persoalan. Ada. Kalau ditanya, kamu punya persoalan? Enggak, aku gak punya persoalan. Ya itu namanya kita gak hidup di dunia. Kita hidup di dunia ya kita punya masalah. Jangan disangkal. Tapi justru apa yang ada serahkan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan mengatakan. Next ya. People of faith do not speak what they see. They speak what God has said. Jadi orang yang percaya itu gak ngomong atas apa yang dia lihat. Dia gak terus pegang cermin. Orang yang percaya paketnya awalnya begini, akhirnya begini. Maka yang dilihat bukan yang di awal, yang dilihat yang di akhir. Kita menjadi orang yang begini. Seperti anak yang terhilang. Siapa anak yang terhilang? Banyak yang bilang anak yang terhilang itu yang bungsu. Enggak, yang bungsu terhilang tapi kemudian udah ditemukan. Jadi dalam cerita itu apa? Anak bungsu gak terhilang. Dia tidak mengucapkan kata-katanya dari apa yang dia lihat. Tetapi orang percaya itu mengucapkan perkataan-perkataan apa yang Tuhan telah mengatakan di dalam firman. What God has said. Apa yang firman Tuhan sudah katakan, itu yang kita perkatakan. Pujian, kalau pujian itu nunggu hasil. Ntar deh aku memuji menyembahnya kalau aku udah lulus. Ntar deh aku menyembahnya kalau aku udah dapat pacar, udah nikah. Ntar deh aku pujian penyembahnya kalau aku udah dipromosiin kerja. Ntar deh, itu namanya transaksi. Tapi pujian yang gak nunggu hasil, itu yang namanya ibadah. Walaupun gunung tak beranjak, tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Speak what you believe. Katakan, keluarkan dari mulut kita apa yang kita percaya. Yang kita percaya adalah firman Tuhan. Bukan supaya kita dapat apa-apa, bukan. Tetapi sebagai bentuk korban syukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita dalam lembah kekelaman, tapi kita percaya gadanya dan tongkatnya menyertai kita. Kita percaya dia sedang menghentar kita ke padang yang berumput hijau. Amin. Kita menyanyikan itu lagu yang mengatakan walaupun gunung tak berpindah. Mungkin ya singer WL bisa bantu saya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
melewati tangisan, rasa sesak di dada, tapi imanku berkata, Tuhan yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tidak melihat. Amin, amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kebakaran, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhan, ini kami. Kami adalah umat yang percaya. Kami umat yang beriman kepada Engkau. Sehingga kami mendasari kehidupan kami bukan dengan apa yang kami lihat, tapi kami mendasari hidup kami dengan apa yang firman Tuhan mengatakan atas kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya Tuhan sedang menghantar kami ke padang yang berumput hijau. Sekalipun tampaknya kami sendiri, mata kami melihat kami sendiri, tapi kami percaya iman kami sedang mengatakan Engkau sedang memegang tangan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan mengisi mulut kami dengan apa yang Tuhan janjikan buat kami, bukan dengan apa yang mata kami melihat, tapi kami mau mengatakan apa yang iman kami melihat. Biarlah mulut lidah kami, mulut bibir kami senantiasa mengucap syukur, menyatakan semua yang firman Tuhan mengatakan. Dan kami percaya itu pasti jadi dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hanya Kau yang layak ku
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.